A few moments later. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Yang kedua, saya akan menyebutkan ciri-ciri cerpen. 1. Memiliki penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. 2. Memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 atau sampai 5-10 halaman. 3. Kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Di bab 5, pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. 6. Bersifat fiktif. 7. Menceritakan suatu kejadian. 8. Membaca tidak membutuhkan waktu yang lama habis dibaca dalam satu kali duduk. 9. Memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam. 10. Hanya ada satu konflik dan satu penyelesaian. Ulang belum? Yam. Macam tak betul je budak ni. Yang ketiga, unsur-unsur cerpen terbagi menjadi dua bagian. Habis tu? Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari yang pertama tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. 2. Tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam sebuah cerita. Tokoh dapat terdiri atas satu orang atau lebih. Tokoh-tokoh dalam cerita memiliki fungsi penting sehingga cerpen dapat terjalin secara utuh. Berdasarkan pengelompokan, terdiri 3 jenis tokoh, yaitu yang pertama protagonis tokoh utama, 2. Antagonis penentang dari tokoh utama atau tokoh lawan, 3. Tritagonis penengah atau pendukung. 3. Penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak tokoh-tokoh dalam cerita. Ada 2 cara penggambaran tokoh, yaitu teks analitik dan teknik dramatik. Analitik yaitu disampaikan langsung oleh pengarang. Teknik dramatik kemukakan secara tidak langsung. 4. Alur. Alur atau plot merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Secara umum, alur sebagai kedalaman 3 jenis, yaitu 1. Alur maju. Alur maju yang susunannya runut mulai dari pengenalan peristiwa, konflik, penyelesaian. 2. Alur mundur. Alur yang mulai dari peristiwa terakhir. Alur mundur biasa digunakan untuk menceritakan kilas baik peristiwa masa lalu. 3. Alur campuran. Alur gabungan dari maju dan alur cerita biasanya disampaikan secara berurutan sekaligus, menyisipkan cerita masa lalu dan masa sekarang. 5. Latar. Latar atau setting dibagi menjadi 3 waktu, tempat, susunan. Latar berfungsi memperkuat situasi cerita. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang pengarang sebagai terbagi menjadi 3. Pertama, kedua, ketiga. Paling sering pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama dan sudut pandang orang ketiga sebagai sosok serba tahu segala hal yang terjadi pada keseluruh cerita. 7. Amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Biasanya amanat mengandung nasihat atau pesan moral yang bertujuan untuk direnungkan pembaca. 8. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bentuk pengarang mengekspresikan pikiran atau idenya melalui bahasa tulis, baik itu dialog, kalimat, dan kata-kata. Yang kedua, yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari luar cerpen. Ada 3 unsur ekstrinsik yang lazim, yaitu 1. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat mencakup kondisi sosial, budaya, ekonomi di masyarakat di dalam cerpen.
Biasanya latar belakang berisi tentang kebiasaan atau adat istiadat atau suatu keadaan dan interaksi yang terjalin dalam cerpen. 2. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang adalah faktor-faktor dari diri pengarang yang memengaruhi atau mewarnai isi cerpen. Latar belakang pengarang biasa berisi riwayat hidup pengarang, keilmuan, kondisi psikologis, pengaruh atau aliran sastra yang dianut. 3. Nilai dan norma yang berlaku. Agar karya sastra dapat diterima masyarakat, pengarang tidak akan menghasilkan cerpen yang bertentangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Adapun norma-norma yang berlaku di masyarakat yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. A few moments later. Yang keempat, struktur cerpen. Struktur cerpen terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, orientasi. Orientasi adalah penentuan peristiwa menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah. Pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Yang ketiga, komplikasi. Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi. Yang keempat, resolusi. Solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil. Cara pengarang mengakhiri cerita. Saya ingin menjelaskan ciri-ciri kebahasaan cerpen. Cerpen banyak menggunakan verba, konjungsi, kalimat tidak langsung, kalimat langsung, dan kata lampau. Cerpen memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Mengandung kalimat bermakna lampau seperti ketika, beberapa tahun lalu, telah terjadinya, dan sebagainya. Menyatakan urutan waktu dan konjungsi kronologis seperti sejak saat itu, mula-mula, kemudian, sebelum, lalu, dan sebagainya. Menggunakan kata-kata kerja verba yang mengandung tindakan seperti melompat, melirik, membaca, serta kata kerja yang berhubungan dengan perasaan seperti berharap, mencintai, atau menginginkan. Menggunakan kalimat tak langsung seperti menanyakan, mengungkapkan, mengatakan, bahwa, serta kalimat langsung berupa percakapan antar tokoh. A few moments later. Yang keenam, jenis-jenis cerpen. Secara umum ada 3 jenis cerpen yang bisa kamu temui berikut diantaranya. 1. Cerpen pendek. Jenis pertama adalah cerpen pendek. Cerpen jenis ini cenderung lebih pendek dibandingkan dengan jenis cerpen pendek lainnya. Biasanya jumlah kata dari cerpen pendek sekitar 500 hingga 700 kata saja. 2. Cerpen sedang. Selanjutnya ada cerpen sedang. Cerpen sedang biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata. Kamu bisa menemui cerpen sedang pada buku pelajaran sekolah. 3. Cerpen panjang. Terakhir ada jenis cerpen panjang. Cerpen ini dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih. Bahkan ada yang dibuat mendekati 5.000 sampai 10.000 kata. Biasanya, jenis cerpen panjang disampaikan dengan penuturan yang lebih santai. Yaitu fungsi cerpen. Berikut adalah fungsi cerpen. 1. Fungsi rekreatif. Cerpen berfungsi untuk memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur kepada para pembacanya. 2. Fungsi estetis. Selain untuk menghibur, cerpen juga berfungsi untuk memberikan keindahan bagi para pembacanya. Yang ketiga, fungsi moralitas. Cerpen juga dapat memberikan nilai-nilai moral kepada pembacanya melalui pesan yang dikandung di dalam cerita. Melalui cerpen, pembaca bisa mendapat pengetahuan tentang hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. 4. Fungsi didaktik. Cerpen juga bisa berfungsi untuk mengarahkan dan mendidik para pembaca melalui nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung dalam cerita. 5. Fungsi religiusitas. Cerpen dapat mengandung nilai-nilai yang terdapat di ajaran agama. Kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.